Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini video yang saya buat agak berbeda dengan video selanjutnya, yaitu mengenai tutorial atau cara membuat ATP alur tujuan pembelajaran. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Kadzia dengan NIM 2286206065 kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kalian subscribe, like, and comment video ini. Lanjut saja ke materi, kita saksikan. Hai, pada pertemuan kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cara memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau SIP merupakan sebuah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran terdiri dari satu fase di mana satu fase ini terdiri dari 3 tahun. Dalam memahami SIP ada 4 langkah yang perlu diketahui, yaitu: pertama, memahami rasional. Kedua, memahami tujuan pembelajaran. Ketiga, memahami karakteristik. Keempat, memahami capaian per fase. Nah, itu dia pemahaman terhadap CP yang sangat penting dalam memberikan layanan pembelajaran yang mendalam. Materi selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Contoh merumuskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pada video ini, kita akan praktik merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2 pada mata pelajaran PA, yaitu mengidentifikasikan kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Barang yang perlu disiapkan yaitu berupa dokumen CP, buku catatan, serta laptop. Pada alternatif 2, tujuan pembelajaran dinamakan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu dengan pemahaman pendidikan agama Islam. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah mampu membaca surat-surat, lingkup materinya adalah ayat Al-Quran. Pada kalimat selanjutnya, peserta didik diminta menjelaskan pokoknya. Langkah kedua adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk kalimat CP yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya yaitu membaca, menulis, menghafal, memahami, serta membiasakan membaca Al-Quran. Sampai pada tahap terakhir yaitu penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, saya menggunakan mata pelajaran pendidikan agama Islam di fase B. Penyusunan ATP dilakukan setelah semua capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam penyusunan ATP yaitu ibu dan bapak bisa melakukan kolaborasi antar pendidik dengan fase yang sama untuk menyusun ATP mata pelajaran pendidikan agama Islam fase B, maka guru kelas 3 dan 4 perlu duduk bersama untuk saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtun dari kompetensi tingkat pondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai 3 tahun, maka pendidik harus mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 3 atau di kelas 4. Kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah ke yang lebih sulit. Sekian video pemahaman serta pembuatan ATP. Next kita bikin video apa lagi?